kado Kak Pinkan. Aku senang aku dapat kado loh. Pinkan mana kadonya? Ada pasti nanti dapet. Hadiah. Bawa kado. Hadiah. Senang ya Kak dapat kado? Senang lah, masa dapat kado nggak senang? Tapi kecil. Bungkusnya doang kecil, dalamnya Wah. Bisa tahu. Dalamnya juga kecil. Kecil-kecil kalau harga mahal kan. Wow. Berharga itu kan. Oh iya ya. Tapi Kak Ocep tahu gak? Ada yang dapat kado, tapi kadonya spesial nih. Oh, siapa itu? Dia udah berdoa lama tapi belum dijawab. Wah. Tapi nih Kak, aduh gawat deh. Pas dapet kado, tiba-tiba ada yang tadi. Biasanya kan Kak Ocep tadi seneng kan kita dapet kado. Dia malah bingung. Kok bingung? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Wah, kalau mau tahu nanti dong. Ya. Mau tahu? Pasti kan adik-adik bingung. Mau tahu? Nanti. Iya. Mau tahu? Dengerin dulu. Dapat kado nggak seneng, pasti adik-adiknya bingung nih. Wah, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu, nanti baru tahu siapa nih yang dapat kado, tapi bukannya happy malah bingung dia. Wah. Siapa ya? Siapa? Tapi kita nyanyi dulu dong. Iya. Kita sapa dulu ya. Coba Kak Ocep mulai. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ocep. Kak Caca. Dan? Kak Pinkan. Wah, Kak Pinkan. Ngomong-ngomong kado yang tadi di firman itu kan nanti. Ya? Kan kadonya ajaib. Ajaib? Kita mau nyanyi nih yang ajaib-ajaib juga. Ada? Ada. Siapa coba yang ajaib? Bukan tukang sulap loh ya. Bukan tukang sulap? Bukan dong, ini yang paling ajaib. Aku sih taunya yang spesial tuh Tuhan Yesus. Nah, pinter tuh Kak Bener? Ocep. Bener. Wah, pinter. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Berarti yang dikeluarin apa ini Kak? Jempol. Jempolnya. Ya, tapi berdiri dulu dong. Nggak boleh duduk ya, masa udah semangat nggak berdiri. Jangan, berdiri yuk. Yuk, kita nyanyi Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya ya? Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib ya? Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah ya Kak? Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya ya Kak ya? Tak berubah kasih-Nya setiap hari. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku lagi. Yesusku ajaib bagiku. Wah, ajaib banget ya Kak ya? Ajaib, hadiahnya ajaib ya Kak? Ajaib. Boleh dibuka nggak? Nanti, belum waktunya. Nggak boleh. Kita berdoa dulu, bilang terima kasih Kak Ocep. Oh ya, kalau dibuka, kalau doa nanti lebih gede lagi. Iya. Wah. Kalau adik-adik taat makin gede lagi. Waduh. Kalau doanya yang bagus, gede lagi. Gede lagi. Iya. Kita mau nyanyi Bapakku Datang. Oke. Sikap doanya disiapin. Lipat tangannya. Berdiri lagi dong. Iya. Kita mau doa ya.
padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini, kami boleh, memuji, dan memuliakan, namamu. Kami mau, menaikkan, puji-pujian, untuk menyenangkan, hatimu. Tuhan yang pimpin, sekolah minggu, hari ini, dari awal, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu, kami berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Ocep, tahu nggak yang hubungan sama kado, tapi selain ulang tahun? Hadiah. Iya, hadiah. Kapan nih? Kalau ulang tahun kan dapat kado. Ada satu lagi nih. Naik kelas. Itu juga. Tapi ada nih yang di bulan ini nih. Bulan ini bulan apa ini? Desember. Nah, itu ada apa tuh yang dapat kado juga? Biasanya sih Natal. Nah, Natal betul. Kak Ocep mau dapat hadiah Natal nggak? Mau dong. Nih, tapi harus nyanyi lagu ini. Dites dulu. Kak Ocep tahu nggak lagunya gini? Gulung. Cuma ada di bulan Desember. Ayo kalau Kak Ocep bisa, nanti kakak kasih hadiah deh. Aduh, apa ya? Coba. No. Ayo apa? Dari Pulau dan Benua. Ih, pinter banget Kak Ocep hari ini deh. Pinter lagi. Dapat kado deh, boleh nanti Natal kadonya banyak. Wah, hori dong. Nah, adik-adik pasti juga mau nih, pasti pinter nih. Pinter? Biasanya kalau udah gini Kak, wah itu semangat banget. Wah, kalau pinter berarti berdiri dong. Bangkit berdiri. Berdiri, kita nyanyi. Dari Pulau dan Benua ya? Benua, betul. Yo. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian. Bagi nama siapa Kak? Bagi nama penebus. Dari sini Kak. Gloria, muliakan Tuhan. Lagi Kak Ocep. Lagi go. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau Kak. Dari pulau lagi ya Kak ya.
Ria. Ayo semangat. Dari pulau dan benua terdengar lagu ya Kak ya? Iya. Lagu pujian semua bagi nama Lagi gimana Kak? makan? Lompat. Iya. Muliakan Tuhan. Gloria. Mulia. Masih kuat Kak Ocep? Masih dong, ayo. Lagi. Adik-adik lagi. Gloria. Muliakan. Lagi Kak. Lagi dong. Gloria. Muliakan Tuhan. Kak Ocep semangat kayak begini. Udah boleh buka dong? Belum. Ah. Kan belum tanggal Aduh. 25. Tapi Kak Ocep, yang semangat kayak tadi itu tuh Hah? harus sampai Natal. Sampai Natal. Nggak boleh satu hari aja. Nggak boleh. Bahkan kalau udah Natal, lanjut Kak. Terus sampai ketemu Natal lagi. Terus gitu. Soalnya kasih Tuhan kan nggak pernah gede, kecil, gede gitu. Sama ya Kak? Sama. Wah iya Jadi juga. adik-adik juga mesti semangatnya mesti sama. Oh semangat. Masa cuma mau dapet ini baru Iya. semangat. Lagi semangat kalau dengerin firman ya Kak ya. Apalagi tuh Wah. biasanya tuh ini Kak. Waduh, duh, jangan Kak. Nggak Nanti boleh ya? kayak waktu cerita Kakak yang waktu dulu tuh. Oh iya, jatuh ya. Jatuh. Nggak Wah. boleh ya. Jadi kita mau siapin hati kita nih Kak. Mau dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik berdiri lagi. Kita mau menyanyi nyanyi apa firman nih, Kak? Tuhan. Ku dengar. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong pada firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Tuhan. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali kita katakan Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menumbuhkan iman kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Gimana Kak? Duduk Boleh dulu. buka? Duduk dulu Kak. Duduk dulu. Wow. Nanti kalau dengerin firmannya itu nggak bagus nih. Hah? Ya, kadonya Aduh, hilang lama-lama. Kak. hilang. Jadi duduk ya Kak ya. Duduk. Di mana nih duduknya? Situ. Situ. Yuk. Yuk, dadah adik-adik. Yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi ya sama Kak Cidewi. Hari ini
Kak Cidewi mau nyampein firman mengenai apa ya? Coba ya, adik-adik semua sudah duduk yang manis. Sudah siap ya? Kalau mau dengerin firman Tuhan, kita semuanya harus dalam keadaan siap. Coba Tuhan mau kasih tahu adik-adik mengenai apa? Kak Cidewi kasih bocorannya ya. Kata Tuhan, adik-adik harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa sih Kak Cidewi maksudnya? Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak mustahil adik-adik. Nih ya, kalau gitu Kak Cidewi mau langsung aja ya ceritanya biar adik-adik ngerti maksudnya apa tuh ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah adik-adik, waktu itu ada seorang bapak. Nih Kak Cidewi pasang dulu ya. Seorang bapak yang bernama Bapak Zakaria nih. Dan seorang ibu, istrinya yang bernama Elizabeth. Nah adik-adik nih. Ya, bapak dan ibu ini sudah lama mereka menikah. Dan adik-adik tahu nggak, mereka sudah tua. Ternyata adik-adik, apa ya yang menjadi kesusahan mereka? Ternyata adik-adik mereka belum mempunyai anak. Mereka ini berdua adalah anak Tuhan yang baik adik-adik. Yang tekun, ibadahnya tekun, rajin doa. Tapi Tuhan belum kasih mereka anak. Tapi mereka tidak menjadi mundur ataupun menjadi kecewa adik-adik. Mereka tetap berlaku seperti biasanya. Zakaria itu seorang imam adik-adik. Jadi dia melayani di bait Allah. Nah adik-adik, walaupun mereka belum dikaruniai anak, tapi mereka tetap gutih adik-adik. Nah pada suatu hari ketika Imam Zakaria ini mendapat tugas untuk melayani korban di bait suci. Nah adik-adik, waktu dia pergi ya adik-adik nih ya, Bapak Zakarianya pergi ke bait suci. Kita lihat dulu ya nih adik-adik nih. Nih bait sucinya nih. Kelihatan ya. Nah adik-adik, waktu Bapak Zakaria mendapat tugas untuk melayani di bait suci, waktu dia masuk ke dalam bait suci adik-adik, dia melakukan apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia membakar korban bakaran di meja persembahan adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata, coba ya kita lihat ya. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, ternyata Bapak Zakaria ini didatangi oleh seorang malaikat. Nah, coba ya Kak Cidewi taruh di sini. Ini dipindahin dulu nih ke sini nih. Nih ya. Tuh. Bagus nggak? Nah, adik-adik, apa ya? Coba ya, waktu didatangi malaikat, coba kita dengar apa kata malaikat ini. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oh, ternyata adik-adik, malaikat ini diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Bapak Zakaria ini. Apa tadi kita dengar? Bahwa Bapak Zakaria itu akan mendapatkan seorang anak. Ini kabar sukacita ya adik-adik ya. Udah terus ya katanya malaikat itu juga bilang orang anak yang dikandung nanti yang akan diberikan Tuhan untuk Bapak Zakaria itu akan menjadi orang yang besar. Dia akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Karena selama di dalam kandungan ibunya, anak ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik,
Bapak Zakaria sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan sudah menjawab bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Tapi Bapak Zakaria berkata kepada malaikatnya begini, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Jadi adik-adik, ternyata nih Bapak Zakaria ini tidak percaya akan perkataan malaikat yang bernama, malaikat siapa tuh? Gabriel. Dia tidak percaya. Harusnya ya adik-adik, Bapak Zakaria itu harusnya mengucap syukur bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Tapi dia tidak percaya adik-adik. Nah, kita dengerin lagi ya. Karena dia tidak percaya, coba apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Adik-adik, apa tadi? Bapak Zakaria akan apa? Akan bisu karena Bapak Zakaria tidak percaya. Harusnya Bapak Zakaria itu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi karena Bapak Zakaria berpikir, mustahil Tuhan kasih. Nah adik-adik, ternyata Tuhan bisa kasih Bapak Zakaria anak. Tapi karena Bapak Zakaria tidak percaya, dia mendapat hukumannya adik-adik. Dia akan menjadi bisu. Nah adik-adik, Bapak Zakaria masih ada di bait suci. Waktu dia mau menjawab perkataan malaikat Gabriel, lidahnya tidak bisa berkata-kata. Ternyata benar ya adik-adik bahwa Bapak Zakaria menjadi bisu. Nah adik-adik kita lihat ya di depan jemaatnya lagi pada nunggu. Mana ya Bapak Zakaria yang lagi memintakan berkat buat kami. Kok lama ya, nggak datang-datang, nggak keluar-keluar dari bait suci. Kemana itu Bapak Zakarianya ya? Wah adik-adik, ternyata waktu Bapak Zakaria keluar dari bait suci, waktu Bapak Zakaria ditanya tidak bisa jawab. Nah adik-adik, para imam yang lain, jemaat tahu bahwa Zakaria mendapat satu penglihatan dari Tuhan. Dia tidak lagi bisa berbicara. Adik-adik, Bapak Zakaria hanya dapat berbicara kepada mereka melalui bahasa isyarat. Mengertilah mereka bahwa Bapak Zakaria sudah bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Zakaria merasa senang sekali. Walaupun dia dia merasa senang sekali nih. Walaupun dia tidak bisa berbicara, tapi dia merasa senang. Maka adik-adik, Bapak Zakaria setelah tugas di bait suci, dia pulang. Ya adik-adik, dia bertemu lagi kembali dengan istrinya yang bernama siapa tadi? Elisabeth. Waktu dia datang ya adik-adik ya, tuh karena dia senyum-senyum begini, Ibu Elisabeth bilang, wah kamu senang sekali ya Zakaria. Ada apa? Ada kabar apa? Tapi Bapak Zakarianya tidak bisa mengucapkan kata-kata, dia bisu. Nah adik-adik, dia memberikan bahasa isyarat kepada Ibu Elisabeth yang mengatakan bahwa mereka akan mempunyai seorang putra yang dia harus kasih nama siapa adik-adik? Yohanes. Iya. Senang sekali ya adik-adik ya. Elisabeth pun senang. Tapi Bapak Zakarianya merasa bahwa harusnya aku tidak meragukan perkataan Tuhan. Harusnya aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadinya aku nggak bisu. Sekarang adik-adik, Bapak Zakaria dia akan bisu sampai lahir putranya yang bernama Yohanes. Nah adik-adik, pesan Tuhan bahwa adik-adik harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di sini siapa adik-adik yang percaya bahwa
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Angkat tangannya. Iya, Kak Cidewi juga percaya ya adik-adik ya. Misalnya nih adik-adik mau minta sesuatu yang aduh kayaknya nih kalau aku minta nih kayaknya nggak bakalan dapet dah. Tapi ingat ya adik-adik ya, permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaannya masih sesuai dengan ketentuan Tuhan. Jadi kalau adik-adik minta sesuatu yang berkenan sama Tuhan, Tuhan akan kasih. Tidak ada lagi yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau gitu adik-adik semuanya karena sudah tahu ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita akan berdoa. Oke, semuanya lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kini kami mengerti bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Biarlah kami selalu ada di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang kami doakan, semuanya tidak ada lagi yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.